Bismillahirrahmanirrahim. Pasal 3, hukum syarak. Sebelumnya sudah kita bahas hukum di dalam tauhid ada berapa? 3. 1 hukum syara, 2 hukum akal, 3 yang paling kuat hukum syara, kemudian hukum akal, terakhir hukum adat. Ini akan mulai dijelaskan satu persatu dari 3 hukum tersebut. Yang pertama adalah hukum syara. Bareng. Isbatu amrin li amrin nafyu anhu biwasitati wad'il wadi'i wa huwa hitabullahi ta'ala al-muta'allaqu bi af'alil mukallafin bitolabi awil ibahati awil wad'ilahuma. Menetapkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Yang pertama, secara definisi hukum sama. Di atas sudah kita bahas. Yang disebut hukum itu isbatu amrin li amrin au nafyu anhu. Kategori hukum itu ada 2. 1, menetapkan sesuatu kepada satu perkara. Yang kedua, mentiadakan sesuatu dari suatu perkara. Itu hukum. Kategorinya pasti itu. Semua hukum sama maksudnya, termasuk hukum syara. Kemudian biwasitoti wad'il wadi'i. Materi yang membedakan hukum syara dengan hukum yang lain. Hukum akal tidak ditangguhkan kepada adanya yang menetapkan. Hukum adat hasil penyelidikan sering terjadi. Maka hukum syara itu adalah wahwa hitabullah. Penjelasan dari biwasitati wad'il wadi itu adalah hukum syara itu adalah hitabullah, ketetapan Allah gitu ya. Jadi gampangnya begini, hukum syara adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah gitu ya. Hukum syara itu adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah. Oleh karena yang menetapkannya Allah dan Rasul, maka tidak ada seorang pun yang dapat intervensi. Gak ada yang bisa ikut campur dalam menetapkan hukum syara ya. Seperti Allah menetapkan puasa Ramadan wajib, ini kan hukum syara. Nah ini ketetapannya, yang menetapkannya Allah. Gak ada campur tangan siapapun ya. Manusia gak ada yang dilibatkan untuk merumuskan bahwa puasa Ramadan itu hukumnya wajib, nggak ada. Itu yang disebut hukum syarat tuh begitu ya. Jadi yang menetapkannya langsung Allah itu. Adapun bunyi hukum pendapat para mujtahid yang bersumber dari Quran dan hadis, maka termasuk dari hukum syara juga. Jadi berarti gini hukum syara itu. Pertama Al-Quran. Hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah itu yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada Kangjeng Nabi, Al-Quran. Yang kedua hadis. Hukum syara itu berarti hadis. Hadis itu adalah penjabaran dari Al-Quran gitu.
Jadi Nabi menjelaskan isi Al-Quran supaya mudah dipahami. Kayak begini, perintah sholat ya. Perintah sholat di dalam Al-Quran kan kalimatnya aqimus sholat gitu kan ya, perintahnya ya, dirikanlah sholat. Kan di Quran gitu doang kan ya, aqimus sholat, dirikanlah sholat. Kalau nama-nama sholatnya disebutkan gak di Quran? Disebutkan, ada sholat fajar itu ya, ada itu di Quran ada. Kalau rokaat-rokaatnya disebutin gak di Quran? Subuh 2 rokaat gitu, Zuhur 4 rokaat, ada gak di Quran? Nggak ada, rokaatnya mah nggak ada, nggak ada. Nah, jadi untuk menjelaskan isi Quran dari perintah sholat, nah itu dijelaskannya oleh hadis Nabi gitu. Nah nanti adanya subuh 2 rakaat, nah itu adanya nanti di hadis gitu ya, di hadis. Itu hadis. Jadi hadis itu adalah hukum syara gitu ya. Kemudian berbicara hadis atau sunnah, berarti ya sunnah Nabi, hadis ya. Ada 3 hadis itu ya. Sunnah Nabi itu ada 3, hadis itu ada 3. Ada hadis kauli atau sunnah aja ya. Ada sunnah kauli, yang kedua sunnah fi'li, yang ketiga sunnah takriri. Jadi sunnah itu ada 3. Satu sunnah apa? Kauli. Kalau kauli berarti yang diucapkan oleh Nabi ya, yang diucapkan sama Nabi. Misalnya an-nazafatu minal iman, misalnya gitu ya, kebersihan sebagian dari iman. Nah itu berarti hadis sunnah yang diucapkan. Yang kedua fi'li. Kalau fi'li mah yang dikerjakan, tidak diucapkan tapi dikerjakan. Kayak apa contohnya? Sunnah fi'li, Nabi nggak pernah ngucapin, tapi dikerjakan oleh Nabi, jadi sunnah. Kayak apa? Ngecup hajar aswad ya, setelah tawaf ya, setelah tawaf 7 keliling, maka nanti disunahkan ngecup hajar aswad. Itu Nabi nggak pernah nyuruh, nggak pernah ngomong maksudnya, tapi setelah tawaf Nabi langsung ngecup. Sampai-sampai Sayyidina Umar kan sempat ngegerutu gitu ya dalam sejarahnya ya. Sayyidina Umar kan di belakang Nabi itu. Begitu Nabi ngecup hajar aswad, Sayyidina Umar ingkar. Mau ngecup hajar aswad itu ingkar. Ngapain juga gitu kan ya, batu dicium kan gitu ya. Apa gunanya nyium batu, kan gak ada kerjaannya. Kalau nyium bini kali jelasan itu ya, atau nyium anak kali gitu ya, ini batu kan itu ya. Akhirnya kata Sayyidina Umar, kalau saja aku tidak melihat Rasulullah mengecupmu. Sayyidina Umar kan preman ya, awalnya kan dia menjawara, dia mah ya, jadi keras lah wataknya, namanya juga preman ya. Mungkin bahasanya gitu kali ya. Kalau saja Rasulullah tidak menciummu, najis gua nyium lu, gitu kan ya, bahasa premannya. Tapi karena Rasul nyium, ya udah. Nah itu sunnah kauli fi'li gitu ya, nggak diucapin tapi Nabi melakukan gitu ya, melakukan. Yang ketiga takriri, sunnah takriri. Kalau sunnah takriri tidak diucapkan oleh Nabi, tidak dicontohkan, tidak dikerjakan gitu ya, tidak dikerjakan oleh Nabi. Ini yang melakukannya adalah sahabat gitu ya. Seperti Bilal, setelah wudu sholat 2 rakaat. Bilal itu ya, habis wudu sholat 2 rakaat. Padahal Nabi nggak pernah nyuruh, nggak pernah nyontoin gitu ya. Sama Nabi ditanya, Bilal kenapa sholat 2 rakaat? Kata Bilal, aku sholat syukur karena aku telah melaksanakan wudu gitu. Nabi nggak ngelarang, Nabi nggak nyuruh. Nah itu menjadi sunnah juga.
berarti hal semacam itu boleh dikerjakan dan hukumnya sunnah. Sunnahnya kategori takriri gitu ya, yang dibiarkan oleh Nabi gitu. Jadi 3 ya, sunnah itu hukum syara. Hadis Nabi itu hukum syara, sunnah itu hukum syara, dan sunnah ada 3. Adapun bunyi hukum pendapat para mujtahid adalah bersumber dari Quran dan hadis, maka termasuk hukum syara. Yang ketiga berarti ini ya. Yang ketiga, hukum syara itu adalah pendapat para mujtahid. Ini juga sama, hukum syara juga. Dalilnya mana? Al-Imran ayat 7. Bareng. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dan tidak ada yang mengetahui takwil melainkan Allah dan orang yang mendalami ilmu. Jadi nggak ada yang tahu takwil Quran ya, nggak ada yang bisa menjelaskan Quran, maksud dari Quran kecuali Allah, jelas. Tapi kata Allah, yang kedua selain aku gitu ya, adalah warrosihuna bil ilmi. Ar-rosih, rosih itu bukan cuman pinter ya, tapi udah di atas rata-rata ilmunya ya, warrosihun. Artinya apa? Para ulama, warrosihun itu mujtahid lah, bukan ulama aja, tapi udah kelasnya mujtahid. Karena nanti ada syaratnya ya, mujtahid itu nanti ada syaratnya, nggak sembarangan. Di antaranya hafal Quran, hafal ribuan hadis, tafsir, kemudian ilmu yang 12 dikuasai. Itu salah satu syarat ya seorang mujtahid. Seperti siapa mujtahid? Seperti Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali. Nah, itu udah kelasnya mujtahid itu ya. Imam Syafi'i boleh nggak ngikutin Imam Maliki? Nggak boleh ya. Walaupun itu sama-sama antara murid dan guru ya. Gurunya Imam Syafi'i itu kan Imam Malik ya. Tapi walaupun itu guru, nggak boleh Imam Syafi'i ngikutin Imam Malik, itu nggak boleh. Kenapa? Karena walaupun antara guru dan murid, tapi pangkatnya, derajatnya dua-duanya sudah sampai ke tingkat mujtahid, gitu. Nggak boleh mujtahid mah ya. Kayak begini. Di Quran Allah menjelaskan, di Quran Allah memerintahkan sholat, aqimus sholat. Kemudian sholat ada 5 waktu di Quran dijelasin, tapi prakteknya subuh berapa rakaat nggak ada. Maka oleh Nabi di hadis dijelasin, subuh sekian rakaat, maghrib sekian rakaat. Kemudian di Quran dijelasin sebelum sholat kita harus wudhu. Ayatnya gimana? Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ayat wudu begitu di Quran ya. Basuhlah wajah, basuh tangan, usap kepala, kemudian basuh kaki. Begitu dong tuh. Di dalam Quran wudu tuh begitu. Kita kan bingung ya, kalau cuman begitu doang bingung ya. Wajah, yang disebut wajah itu mana? Kan begitu ya. Maka oleh para mujtahid dijelasin batasan wajahnya, kan gitu ya. Batasan wajahnya dijelasin. Kalau nyari di hadis nggak ketemu, apalagi di Quran. Wajah itu mana ya? Nggak ada itu. Karena di Quran itu basuh wajah aja udah begitu. Nah, oleh ulama-ulama mujtahid dijelasin. Yang disebut wajah itu dari atas, mulai mana? Tempat tumbuh rambut dari atas, dari bawah sampai dagu ya, sampai ininya nih, tulang dagu ya. Nah ini. Kalau dari pinggir pentil kuping ya,
bukan kupingnya ya. Kalau daun telinga ini bukan wajah ini ya, tapi pentilnya nih, pentilnya kiri kanan. Nah, termasuk wajah cambang, cambang ya. Ini cambang ini termasuknya wajah ini. Ini terutama perempuan. Kalau laki-laki mah jarang lah yang panjang ya. Tapi kalau perempuan kan cambangnya panjang-panjang kan ya. Rambut yang ini panjang kan ya perempuan ya. Nah itu kalau wudu harus dibasuh itu. Karena kan dalam Sapina dikatakan ya, yang jadi di anggota wudu kan ya, nabata yang tumbuh di anggota wudu di Sapina apa di Radul Badiyah gitu ya. Maka itu wajib dibasuh kan ya. Misalnya di sini nih, di pipi ada daging jadi di pipi ya. Karena pipi ini adalah anggota wudu, maka daging jadi itu wajib dibasuh kan begitu ya. Termasuk rambut, bulu mata. Karena ini wajah, halis, wajah, kumis, jenggot. Ini kan ada di area wajah semua kan. Maka ketika wudu kan harus dibasuh ya. Termasuk cambang. Terutama perempuan tuh hati-hati. Banyak yang nggak paham ya. Jadi kalau wudu cambangnya keluarin. Perempuan tuh keluarin cambangnya, keluarin, basuh. Ya lelaki juga kalau rambutnya panjang ada cambangnya, wajib ya. Karena ini bukan kepala. Kalau cambang ini bukan rambut gitu ya, tapi dia bagian dari wajah. Karena cambang bagian dari wajah, ketika sholat wajah itu aurat apa bukan? Perempuan kalau sholat wajahnya itu aurat bukan? Bukan kan ya? Kalau perempuan lagi sholat kan auratnya semua badan kecuali wajah dan telapak tangan. Nah berarti ketika sholat kalau cambang perempuan keluar nggak batal. Cambang, ingat ya, cambangnya ya. Tapi kalau rambut kepala walaupun selembar keluar dari mukena kamu batal, karena itu mah rambut kepala. Tapi kalau cambang, karena cambang ini bagian dari wajah yang ketika wudhu wajib dibasuh, maka kalau lagi sholat keluar dari mukena nggak batal, karena itu cambang. Cambang itu wajah, wajah itu boleh dibuka ketika sholat ya. Itu siapa yang ngejelasin sedetil itu? Ulama mujtahid. Di Quran nggak ada, di hadis nggak ada. Tapi ulama para mujtahid itu ngambil sumber dalilnya dari mana? Ya dari Quran, tetap dari Quran, tetap dari Quran, tetap dari hadis gitu. Hanya dikembangkan, dirinci gitu ya. Dirinci. Itu ya. Jadi hukum syara yang ketiga adalah para mujtahid gitu ya. Pendapat-pendapat para mujtahid. Dan bagi seorang mujtahid tidak boleh ikut kepada mujtahid lain, nggak boleh. Dia harus sendiri. Mau wudu mikir sendiri, mujtahid mah begitu ya, karena ilmunya udah luar biasa kan. Mau puasa mulainya kapan? Mujtahid mah nggak boleh ikut sama orang, dia harus nentuin sendiri mujtahid. Semua hukum pokoknya menetapkannya sendiri aja mujtahid mah, haram ikut kepada orang lain, nggak boleh. Bagaimana kalau bukan mujtahid kayak kita yang bodoh? Nah, kita mah wajib ikut kepada mujtahid gitu ya. Buat kita mah ya. Kan Islam kelompok belah sana ada yang bilang kan ya, ngapain ikut ulama gitu kata dia. Ngambil hukum langsung aja dari Quran, dari hadis. Betul. Kalau dia ngomong begitu jangan disalahin sama kamu ya. Betul Pak, betul Mas, betul. Betul sekali. Cuman saya mau nanya, coba dah surat Lam Yakunil bacain di depan saya gitu aja. Coba Mas hafal surat Lam Yakunil gitu, saya dengerin. Kayaknya orang yang ngomong begitu jangankan Lam Yakunil, kuliah juga kayaknya nggak lancar gitu ya. Jadi bapak jangan segala ngomong-ngomong nggak mau ngikutin ulama, kuliah ayyuhal kafirun aja Pak Belit dan gitu ya. Yang nggak boleh ikut ulama itu mujtahid Pak gitu. Kalau bapak Mas pangkatnya udah mujtahid, betul nggak boleh ikut ulama. Bapak bikin hukum sendiri. Tapi jangan ngaku-ngaku mujtahid Pak, kuliah aja kagak hafal gitu.
Karena nggak sembarangan orang jadi mujtahid. Bisa kita langsung ngaku-ngaku profesor, bisa nggak? Diomelin lah. Kuliah di mana kamu? Apa yang kamu temuin sehingga kamu ngaku profesor? Apalagi ini ngaku seorang mujtahid misalnya. Oh, berat. Itu ada ya kelompok Islam sekarang itu, kelompok belah sono begitu. Akhirnya yang dipakainya Quran mulu, hadis mulu. Emang jelek? Bagus. Pakai Quran mah bagus. Kita juga harus pakai Quran. Tapi ada SOP-nya. Kayak kita mau ke laut gitu ya, mau ngojai di laut gitu ya. Kalau nggak pakai SOP mati konyol gitu ya. Al-Quran itu kan bagaikan lautan, dalam banget gitu ya. Menakwil Quran tuh sulit, dalam. Ilmunya juga harus cukup. Alat-alat untuk menyelami Quran tuh harus cukup. Nahu sorofnya, balagohnya, bayannya, wah harus cukup dah alat-alatnya. Kayak kita mau ke laut, kalau ke laut cuman bawa ban bebek-bebekan, ya ketiup badai juga ya, udah mati kita di laut ya. Harus pakai apa kalau ke laut? Pakai tabung gasnya, ya kayak penyelam begitu kan ya. Itu segitu lengkapnya juga paling kuat setengah jam. Tabungnya kan habis ya, sejam habis. Itu udah lengkap. Apalagi kalau cuman pakai perahu bebek kan begitu, nggak bisa. Jadi jangan sembarangan menyelami Quran kalau keilmuannya nggak punya, jangan, nggak bisa lah, mati konyol nantinya begitu ya. Udah aja kalau merasa cuman punya balon bebek mah nunggu aja lah di pinggir pantai. Nanti biar orang-orang para profesional, penyelam profesional biar nyemplung ke laut mencari mutiara-mutiara. Nah, nanti udah jadi mutiaranya kamu dikasih lah, yang penting kamu tunggu di pinggir pantai gitu. Buat kita yang bodoh terima jadi aja buat kita mah ya. Pakai hukum yang sudah dibuat oleh para mujtahid. Jangan sok-sokan bikin hukum sendiri, nggak bakalan bisa. Kalau mau bikin semur, beli kecap, beli aja lah di Bukadek. Bukadek tuh mujtahid maksudnya, yang udah menyiapkan berbagai bumbu yang udah siap kita santap. Nggak usah mau bikin semur sok-sokan, bikin kecap sendiri, beli gula aren sendiri, beli kacang hijau sendiri, diolah sendiri. Akhirnya kecap kagak jadi, yang jadi bubur kacang, jadi kan begitu ya. Itu orang yang sok tahu, ilmunya sedikit tapi pengen menjelaskan, membedah isi Quran, nggak bisa, nanti jadi ngecapruk, jadinya jadi nggak jelas ya, jadi sesat nantinya. Jangan sok tahu gitu. Tapi tadi ketika dia ngomong, ngapain ngedengerin ulama, langsung aja ke Quran. Omongan itu benar. Tapi tolong ya ngomongnya siapa gitu. Kalau kelas-kelas yang kuliahnya nggak tamat, nggak jelas mah ya jangan ngomong begitu lah. Kenapa? Karena setiap ibadah kita itu kan harus didasari ilmu, kan begitu ya. Orang yang beribadah tanpa ilmu ditolak, mardudatun latuk balu, kan begitu ya. Nah, ilmu itu yang harus dari mana kita dapatnya. Kayak sekarang nih, kita wudhu, rukun wudhu kita kan 6 menurut mazhab Imam Syafi'i ya. Nanti kan di akhirat kita dipertanyakan, kenapa kamu wudhu begitu modelnya kata Allah, kan begitu ya. Saya kalau kamu ditanya gitu ya, saya ngikutin guru saya Abi. Nah, udah selesai, sampai di situ saja kamu diperiksanya udah. Oh, kamu ngikutin Abi, ya udah, minggir. Abi dipanggil. Benar kamu ngajarin begitu sama murid? Benar ya Allah. Kenapa kamu ngajarin begitu? Saya dapat dari guru saya di Tasik. Oh ya udah, minggir Abi. Panggil guru dari Tasik. Begitu terus sampai nanti ujungnya di siapa? Di Rasulullah, ya kan? Udah, ujungnya di Rasulullah. Artinya apa? Amal ibadah kita di dunia secara keilmuan ada yang mempertanggungjawabkan. Tapi kalau nggak mau ngikutin guru, nggak mau ngikutin ulama, langsung ke Quran aja, ya selamat diperiksa sama Allah nanti. Kenapa kamu wudunya begitu? Ya di Quran begitu. Emang begitu di Quran? Kan saya maksudnya nggak begitu kata Allah. Kenapa kamu ngarang-ngarang begitu? Wah, udah itu mah ya repot udah itu. Dia tanggung jawab sendiri udah. Ya kalau dia tahu ilmunya sih aman.
Tapi kalau kuliah aja kagak lancar, kan itu ya. Sok-sokan disebutnya, mudah, bahaya. Nanti kategorinya dia beramal, ilmunya salah, jadinya begitu ya. Jadi itu mujtahid yang ketiga ya. Bahkan selain Al-Imran ayat 7 itu kan dalil ya, dalil yang menunjukkan bahwa seorang mujtahid itu boleh menetapkan hukumnya menjadi hukum syara ya. Selain di Al-Quran, di hadis juga ada dalilnya nih, dalil tentang seorang mujtahid. Iza hakamal hakim fajtahada fa asoba falahu ajroni wa iza hakamal hakim fa ahtoa falahu ajrun wahidun. Seorang hakim mujtahid, ulama mujtahid, kalau dia ijtihad maka dia dapat dua pahala. Kalau benar ijtihadnya, kalau ijtihadnya benar maka dia dapat dua pahala. Bagaimana kalau ijtihadnya salah, tetap dapat pahala. Hebat mujtahid ya, hebatnya mujtahid ya. Jadi ketika pendapatnya salah aja masih dikasih pahala sama Allah, hanya pahalanya 1. Tapi kalau benar dikasih pahalanya 2. Misalnya ternyata nanti pendapat Imam Syafi'i salah, rukun wudhu bukan 6, nggak disiksa, nggak dosa, tetap aja diapresiasi. Kenapa? Karena seorang mujtahid sudah mengerahkan pikirannya, ilmunya. Emang gampang bikin fatwa, bikin hukum memang gampang, susah. Itu yang bikin head, yang bikin hukum head ya. Head paling cepat berapa? Sehari semalam 24 jam. Galib kebiasaan head berapa hari? Seminggu kan ya. Paling banyaknya head berapa hari? 15. Itu yang menentukan itu siapa? Kalau bukan mujtahid kan? Imam Syafi'i itu yang menentukan itu ya. Emang gampang nentuin hukum begitu, emang gampang. Waduh, Imam Syafi'i itu mengadakan sensus dulu tuh. Cibitung perempuan-perempuan yang head dikumpulin. Dulu tuh begitu Imam Syafi'i itu. Kumpulin sekampung Cibitung. Terus tanya, kamu udah head? Udah. Berapa lama? Sekian hari. Tulis semua, tulis satu-satu. Cibitung beres, pindah ke Kelapa II. Terus sekecamatan, sekelurahan, sekabupaten, sampai seprovinsi, kumpulin semua, baru hasilnya diketahui. Oh, itu kita udah tinggal make di Sapinah ya. Coba kalau nggak dibikinin begitu sama Imam Syafi'i, wah repot kita ya, harus nyensus juga berarti ya. Kalau kita tahu ilmunya, kalau enggak, seperti itu sulitnya. Nah, maka ketika salah misalnya ya, nanti ternyata di akhirat kata Allah, Syafi'i head paling sedikit itu bukan 24 jam, salah misalnya ya, tapi tetap nggak disalahkan, nggak dosa, tetap diapresiasi sama Tuhan, dihargai. Kamu telah jerih payah menetapkan hukum head. Ya ini hebatnya seorang mujtahid. Tapi tadi nggak sembarangan orang jadi seorang mujtahid, kan syaratnya juga berat gitu. Itu yang ketiga ya. Jadi hukum syara, 1 Quran, 2 hadis, 3 kaul ulama berarti ya, kaul ulama ya. Yang keempat, begitu pula dengan kias, mendapat jaminan Quran sebagaimana firman Allah surat Al-Hasyr, Pak tabiru ya ulil absor. Maka ambillah contoh dari kejadian-kejadian itu wahai orang yang mempunyai pandangan. Ini kias ya. Jadi yang keempat, hukum syara itu namanya kias. Apa kias itu? Menyamakan satu hukum dengan hukum yang ada. Kayak apa contoh kias? Contohnya kayak apa? Mukul orang tua misalnya, namanya kias aula'i. Ada nggak di Quran, di hadis secara tekstual yang menjelaskan nendang orang tua haram? Ada nggak? Nggak ada. Cari di Quran, di hadis. Ada ayat yang ngejelasin nendang orang tua haram? Nggak ada. Di hadis nggak ada. Di Quran yang ada, wala takul lahuma wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Jangan pernah bilang
sama orang tua. Wala taqul lahuma jangan pernah bilang ah. Pawai ke warung, mak nyuruh mulu. Ini lagi main apa? ML, nyuruh mulu gitu ya. Haram, kita begitu doang orang tua tuh haram. Gitu doang bilang doang. Nggak boleh tuh. Wala tanharhuma, juga haram nyentak. Mak kayak Dede Sopwa. Enggak. Cuman kalau Dede Sopwa masih kecil belum ketaklif ya. Tapi kalau kamu ini yang udah pada gede berani nyentak ke orang tua. Mak, enggak. Wah, haram. Bayangin. Nyebut atau nyentak sudah haram kepada orang tua. Haram. Nah, maka dikiaskan oleh para ulama, nyentak saja, nyebut saja haram, apalagi itu kalau kita nendang orang tua, gitu ya. Itu namanya hukum kias begitu ya. Coba persamaannya apa? Ini kan kias. Kias itu kan menyamakan ya, menyamakan satu hukum dengan hukum yang lain. Persamaannya apa? Nyebut atau nyentak dengan nendang, persamaannya apa? Sama-sama apa? Yang ngelawan, bukan ngelawan. Maksudnya secara spesifiknya yang paling samanya apa? Bukan ngelawannya, yang ngelawan memang. Tapi yang secara spesifik yang dijadikan hukum kiasnya apa? Bikin sakit hati. Itu hukum kiasnya itu ya. Karena nanti juga nggak boleh sembarangan main kias-kias juga nggak boleh. Ada lagi nanti tata cara mengiaskan sesuatu. Nanti diatur juga itu dalam usul fikihnya ya. Nanti di usul fikih diatur itu. Ada rukun kias, ada syarat, panjang lagi dah. Makanya kalau bukan mujtahid mah nggak bisa bikin kias juga gitu. Atau sabu-sabu. Ada nggak di Quran ayat tentang sabu-sabu haram, ada nggak? Kecuali Mang Ubay ya, bintang ya. Nah, yang di lapas tuh kemarin tuh ngejelasin katanya. Karena kalau di lapas itu katanya orang yang ngeyel kan gitu ya. Jadi kalau nyari dalil itu harus yang dia ngerti gitu ya. Ada pemakai narkoba katanya di penjara tuh kemarin. Dibilang narkoba haram gak nerima dia. Mana dalilnya narkoba haram katanya gitu ya. Terus dalilnya kan kalau sama orang-orang kayak begitu nggak boleh dalil beneran. Kalau kata Gus Baha harus pakai cangkem elek kan gitu ya. Jadi dalil-dalil omongan aja lah, omongan yang iyalah pakai omongan kita aja, bercandain gitu, bercandain. Kayak Gus Dur sempat ngobrol sama seorang pendeta. Yang nggak kawin itu apa? Pendeta apa? Pastur ya, sama pastur yang nggak boleh kawin ya, pastur sama pastur. Gus Dur ini salah satu ulama yang luar biasa kan ya, humornya itu ilmu semua. Gus Dur pernah tuh lagi ada acara lah bareng sama pastur, ngobrol-ngobrol, kata pastur, Gus, kenapa di Islam nggak boleh makan daging babi? Enggak lah, nggak boleh kata Gus Dur. Kasiannya orang Islam, kata si pastor gitu. Kasiannya. Emang kenapa kasian? Daging babi itu nikmat banget itu. Emang katanya gitu ya. Emang enak banget katanya daging babi itu. Dibanding daging-daging lain itu daging babi itu luar biasa. Emang enak. Emang enak banget gitu. Kasiannya orang Islam katanya nggak bisa menikmati daging yang padahal nikmat, kata si pastor begitu. Gus Dur diem aja kan ya. Nah, ini lagi di perjalanan katanya Gus Dur ini lagi di suatu perjalanan berdua sama pastor gitu ya. Habis tugas lah acara apa mungkin gitu ya. Turun dari pesawat, turun ke bandara. Gus Dur disambut sama keluarga ya, termasuk istrinya. Istrinya juga ngejemput ke bandara gitu ya, Perjalanan Gus Dur panjang, ini mungkin ada 3 hari apa seminggu lah gitu ya.
Begitu jemputannya sudah ada, Gus Dur nanya sama si pastur, "Pastur, siapa yang jemput kamu?" "Nggak ada lah, saya ini aja karena dijemput sama ini aja, naik taksi aja," kata dia gitu. Kasihan ya orang Kristen katanya. Padahal kalau punya istri, nikmat punya istri itu katanya. Kasihannya kamu punya barang nggak digunakan kan gitu ya. Padahal itu daging paling enak itu katanya, kata Gus Dur kan ya. Lebih enak daripada daging babi kan itu ya. Kasihannya pastur katanya gak bisa menikmati yang Tuhan kasih daging yang lebih nikmat dari daging babi kan. Babi mah harus dimatengin baru enak. Kalau istri mah gak usah dimatengin, udah enak dagingnya. Nah itu dalil-dalil cangkem elek tuh kayak begitu ya. Gak usah pakai Quran kan itu ya. Tadi kan kayaknya si pastur keren, memojokkan orang Islam kan seakan-akan ya. Kasihannya orang Islam gak bisa menikmati daging yang nikmat kan ya gitu. Gus Dur lebih cerdas kan itu ya. Gua cari lemahnya kan itu. Ketemu pisan, gak ada yang ngejemput. Orang Islam mah enak, ada istri selain dijemput. Nah itu ada daging yang lebih nikmat daripada daging babi. Kasihan pastur gak bisa menikmati. Nah, itu dalil cangkem elek kayak begitulah. Nah, sama ini juga nih, yang di penjara nyari dalil. Apa dalilnya sabu-sabu kan nggak ada ya. Nah ini tuh mau baik tuh ngarang-ngarang itu kan nyari-nyari apa itu dalilnya. Ketemu itu di surat apa bintang Al-Humajah ya. Ya sabu an-nama kan itu ya. Kan ada ayat itu ya. Ya sabu. Kata Mubay, ini dalil nih, sabu-sabu itu ya kan gitu ya. Yang pakai sabu-sabu itu ya sabu kan gitu ya. Gak bagus pakai sabu mah. Sama Quran juga dilecehkan, ya sabu kan gitu ya. Oh itu dalilnya Pak Ustadz, iya. Nah, itu namanya dalil cangkem elek begitu ya. Dalil cangkem elek gitu ya. Jadi tetap nggak sembarangan ya, ngias-ngiasin itu nggak sembarangan. Seperti sabu-sabu kan nggak ada dalilnya ya. Itu mah tadi dalil cangkem elek itu ya. Tapi di Quran nggak ada kan ya. Sabu-sabu tuh haram, nggak ada. Tapi haram sabu-sabu itu kan karena kias. Dikiaskannya kepada apa? Innamal khomru wal maisir wal ansab rijsu min amalis syaiton. Sesungguhnya homer, nah itu kan ya. Innamal homru homer wal maisir judi. Wal homru wal maisir wal ansab ngundi ya. Ngundi pakai anak panah kan. Ada homer. Homer itu apa? Yang memabukkan. Ya. Kalau dulu sebelum Nabi dapat wahyu, orang-orang Mekah itu kan pemabuk, peminum homer, arak. Minum araknya juga nggak sebotol dua botol ya. Kalau orang kafir jahiliyah ya, kafir Mekah jahiliyah itu pakai gentong. Ya, minumannya orang jahiliyah itu dulu nggak pakai sebotol dua botol, sekrat dua krat, gentong. Dulu tuh gentong. Araknya itu bergentong-gentong, homernya itu. Termasuk salah satu sejarah kakek Nabi Kilab ya, ada ya kakek Nabi ya, Kilab itu punya anak siapa? Anaknya Kilab tuh Kusoy ya, Kusoy bin Kilab kan gitu ya urutan nasabnya. Nah Kilab itu kan ternyata kakek Nabi yang pernah diasingkan ke negara lain dari Mekah. Kilab itu kan sejarah begitu ya. Jadi kakek Nabi Kilab itu dulu pernah diasingkan ke luar Mekah. Jadi apa nikah lagi sama orang lain. Jadi sehingga dia seakan-akan bukan keluarga besar Mekah. Bani Hasim, Bani Muthalib itu ya. Karena kan dulu di Mekah itu yang paling terhormat keturunannya Quraisy itu ya, gegeden Quraisy itu keturunannya Nabi, termasuk Kilab.
Kalau di Mekah dulu kan simbol kenapa Quraisy itu paling terhormat karena yang megang kunci Ka'bah itu adalah suku Quraisy. Dan kalau kerajaan kan turun menurun ya, nanti turun ke anaknya kan itu. Nah termasuk kan berarti Kilab itu seharusnya menjadi orang terhormat yang harus memegang kunci Ka'bah. Tapi karena dia pernah diasingkan ke suatu negara, jadi seakan-akan orang nggak tahu bahwa ini keturunan Quraisy. Sampai suatu saat dia tahu, Kilab ini tahu bahwa saya ini keturunan Quraisy. Walaupun saat itu kunci Ka'bah tetap dipegang sama keturunan Quraisy, cuman kalau kayak kita mah, kita bapak punya anak 5 misalnya kan begitu ya. Berarti Kilab mah lagi ada di luar negara, nah yang megang kunci Ka'bah saat itu adiknya misalnya gitu ya, atau uaknya kan masih keturunan. Tapi kan Kilab juga tahu, ini kalau uak saya mati, saya berhak dong megang kunci Ka'bah kan gitu ya. Nah, gimana caranya Kilab itu supaya bisa megang kunci Ka'bah? Akhirnya dia datang ke Mekah. Setelah sampai di Mekah, gimana caranya nih supaya ngerebut kunci Ka'bah dari saudaranya itu. Salah satu, ini memang keturunan Nabi ini memang bukan orang-orang biasa ya, orang-orang cerdas semua kan ya. Kanjeng Nabi itu nasabnya itu ke atas itu orang cerdas semua, termasuk kakeknya Kilab. Ini orang cerdas, bukan main-main. Bahkan Kilab, namanya kan Kilab ya. Kilab itu artinya apa? Kalbun ya. Apa kalbun artinya? Anjing, ya kan? Kalau kata kita hina ya, nama orang anjing kan ya. Kilab itu jama dari kalbun, jadi anjing banyak kan gitu ya. Kalau kata kita hina ya, masa nama orang si anjing kan gitu ya. Sekarang aja kita kalau dibilang anjing kesal kan ya, monyet anjing kan gitu, kesal kan gitu. Tapi ini malah jadi nama Kilab. Kenapa kakek Nabi itu dinamakan Kilab? Ternyata kecerdasan Kilab adalah jago berburu, bisa menaklukkan anjing-anjing untuk berburu. Makanya disebutnya anjing padang pasir gitu ya, pemburu ulung. Dan kenapa nama itu kalau di Arab ya dulu nama itu diambil dari keahliannya ya. Ternyata rahasianya untuk menggentarkan lawan. Jadi orang nih kalau mendengar siapa yang berburu Kilab, wah sudah, udah yang lain mundur, nggak bakal kuat lawan Kilab mah gitu. Jadi bukan kayak kita sekarang dikasih nama anjing hina, dulu mah malah gagah gitu ya, karena dari skill. Kalau sekarang kita disebut anjing kesel kan ya. Kenapa ya kita kesel disebut anjing kan sekarang ya? Ya karena nggak ada prestasinya kita kan ya. Ya emang kayak anjing lu gitu ya. Kalau dulu mah disebut anjing itu karena prestasinya apa? Pemburu handal dengan anjing gitu. Sama lah kayak yang suka main bola misalnya kan gitu ya. Wah ini si tendangan geledek kan gitu misalnya ya. Wah ini si petir ini kan itu, si petir nih. Si Jaki namanya. Jaki tendangannya kayak geledek. Oh Jaki petir kan gitu ya misalnya. Kalau main bola siapa itu yang itu si petir turun petir. Oh udah orang takut semua kan itu ya. Si petir kan itu tendangan udah kayak geledek kan itu. Kalau ditahan jari-jari bisa patah kan gitu ya. Kalau ngadu kaki babrakan misalnya pecah. Nah itu. Kan gitu ya. Ada gelar. Tapi dari skill gelarnya itu ya, dari kemampuannya. Bukan dari kekurangannya, bukan ya. Siapa itu? Si Bogel. Si Bogel kan itu. Nah, itu mah kekurangan itu ya, karena dia pendek gitu ya. Panggilnya si Bogel. Ya itu mah kekurangan. Jadi Kilab tuh begitu. Ditakuti. Kalau orang ngedengar Kilab udah mundur. Atau Sayyidina Umar Al-Faruq kan itu ya. Al-Faruq. Wah udah orang takut. Pemisah antara hak dan batil.
Masuklah Kilab ke Mekah, mikir ya, karena cerdas, keturunan Nabi Mas semuanya, kakek-kakeknya semua. Gimana caranya saya bisa ngerebut kunci Ka'bah? Akhirnya cara pertama dia nikahi salah satu keturunan Quraisy. Ini kalau bukan orang yang punya otak encer diplomasi ulung nggak bisa lah. Pendatang kan ya seakan-akan ya. Orang kan nggak tahu Kilab itu turunan Quraisy. Pendatang tiba-tiba pengen kawin sama pribumi, yang dikawininnya juga keluarga terhormat. Wah, kalau bukan orang cerdas nggak bisa. Kayak Abi kesini pendatang dari Keranggan. Kalau Abi masih bujang, Abi kalau pengen kuat di sini, Abi harus cari istri orang sini. Tapi jangan orang sembarangan, harus tokoh di sini. Anak perempuan tokoh di sini kawinin sama Abi, pasti kedudukan Abi di sini kuat gitu. Siapa tokoh di sini? Ustadz Jenal. Ada nggak anaknya yang belum nikah? Oh ada. Nah, nikahin tuh sama Abi, pasti kedudukan Abi bakal kuat, kan gitu ya, secara logikanya ya. Kilab juga sama, ayahnya nikah dengan salah satu gadis keturunan Quraisy. Udah aman, satu tahap aman. Tinggal tahap yang kedua, gimana nih ngerebut kunci dari si uaknya itu. Suatu saat dalam keadaan pesta, biasanya tadi ya orang Arab itu kalau pesta, orang Mekah minum homernya bergentong-gentong, mabok parah. Yang megang kunci ini mabok parah, megang kunci Ka'bah. Sengaja sama Kilab dikasih, di apa sih, suntik anjing disebutnya. Ayo minum yang banyak, dibeliin lah, ditraktir, minum lagi sampai mabok pokoknya. Udah mabok parah, ditanya sama Kilab, wah gini dia ya, wah gitu, ngapain sih megang-megang kunci Ka'bah? Apa sih untungnya megang kunci Ka'bah? Mau nggak kunci Ka'bah itu saya tukar dengan 30 tong homer misalnya gitu ya. Saya punya stok di rumah ada 30 tong lagi, tong homer arak gitu. Mau nggak ditukar sama kunci Ka'bah? Orang lagi mabok kan gitu ya, nggak sadar, kurang sehat akalnya. Akhirnya ngedenger ada homer 30 tong, tergoda. Nah lagi mabok, akhirnya ya udah kan, ini kunci Ka'bah buat kamu katanya. Mana tong homernya? Dibawa dikasihin semua. Dalam ketidakwarasan berarti kan gitu ya. Nah besok pagi begitu udah sadar, udah bangun tidur, pengaruh maboknya udah hilang, ngobrol sama bininya. Ditanya sama bininya, mana kunci Ka'bah? Ditukar sama Kilab, lagi malam saya mabok. Tukar sama apa? Nama homer 30 tong. Diomelin kan sama bininya. Gimana sih bapak kan gitu ya, kunci Ka'bah. Nah artinya apa? Salah satu siasat Kilab gitu ya, hebatnya Kilab ya. Satu tadi nikah dengan cewek keturunan Quraisy, yang kedua mengambil sesuatu yang kata kita nggak mungkin, kepikir sama dia, diajak mabok dulu kan itu, diajak mabok dulu, begitu nggak sadar baru ditukar sama homer. Berhasil ya ngambil kunci Ka'bah dengan semudah itu. Ya kalau udah ditukar mah ketika dia sadar mau dipinta lagi ya nggak bisa lah, orang udah ditukar kan gitu ya, nggak bisa. Nah akhirnya dengan cara itulah kunci Ka'bah kepegang sama Kilab. Nah dari Kilab nanti punya anak namanya Qusay. Nah itu nanti turunnya ke Qusay, terus Abdi Manaf, terus sampai Kangjeng Nabi. Itu salah satu bukti bahwa memang di Arab itu kalau udah mabuk, udah nggak main-main. Dan dulu itu nggak diharamkan mabuk itu, dulu zaman Nabi itu belum diharamkan, belum. Kan perintah memberhentikan mabuk itu kan di Quran sampai 3 tahap ya. Pertama, wala taqrabus shalah wa antum sukaro, kan itu ya. Jangan kamu mendekati sholat kalau kamu lagi mabuk, kan begitu ya, nggak boleh kan. Terus yang kedua, ayat apa tuh yang keduanya tuh, jangan sholat dalam keadaan mabuk. Nah terus terakhir yang ketiganya baru ayat yang tadi, innamal khamru wal maisir wal ansab, baru itu mah tegas gitu ya. Jangan mabuk. Mabuk itu rijsum min amali syaiton, itu perbuatan keji dan pekerjaan setan gitu.
Jadi sampai 3 tahap Allah nyuruh berhenti orang mabuk di Mekah itu dengan 3 trik, dengan 3 cara. Kenapa? Karena kalau disekaligusin bahaya kan itu. Orang nyandu mabuk suruh berhenti mabuk, bisa-bisa kita diajak berantem kan gitu ya. Tapi caranya elegan. Agama itu luar biasa. Jadi pelan gitu. Nah, sabu-sabu, ganja. Terus kalau pelnya apa? Yang mabuk tuh? Yang sekarang tuh apa pel yang suka diminum tuh pel apa? Ekstasi mungkin kayak begitu ya, yang mabokin tuh ya. Ada nggak keterangannya di Quran, di hadis? Nggak ada. Maka dikiaskan kepada Homer. Persamaannya apa antara sabu-sabu dengan Homer? Sama-sama mabuk. Ya, sama-sama mabuk. Nah itu, kenapa bisa dikiasin teh? Minum arak di zaman Nabi mabuk, bahannya mah kita nggak tahu dulu ya apa ya. Dan sekarang juga ganja misalnya mabuk, maka karena sama-sama mabuk, karena Homer juga haram dengan mabuknya, maka ganja juga jadi haram karena memabukkan. Nah itu namanya hukum kias. Jadi 4 ya, hukum syara itu berarti 1 apa? Al-Quran. 2 hadis. 3 ijma ulama ya. Ijma ulama berarti itu ya. Ijma ulama. 4 kias. Nah itu disebutnya hukum syara. Materi kata al-muta'allaqu bi af'alil mukallafin bi talab awil ibahah. Hukum syara itu yang diambil dari Quran itu berkaitannya dengan pekerjaan mukallaf, sifatnya perintah atau anjuran. Materi ini menunjukkan bahwa firman Allah dan Rasul yang menjadi hukum syara adalah firman yang ada kaitannya dengan amal perbuatan manusia yang balik dan isinya menuntut dikerjakan, baik perintah atau larangan. Jadi yang tidak ada hubungan dengan amal perbuatan mukallaf disebutnya bukan hukum syara, tidak disebut hukum syara. Berarti ayat yang menerangkan penciptaan langit, penciptaan manusia, kisah para nabi dan sebagainya. Jadi gini, tidak semua isi Quran itu menjadi hukum, gitu ya. Tidak semua isi Quran itu menjadi hukum syara, tidak. Yang jadi hukum syara itu adalah isi Quran, ayat Quran yang isinya perintah atau larangan. Itu doang. Seperti perintah sholat, aqimus sholat, nah itu namanya hukum syara. Atau perintah puasa, kutiba alaikumus syiyam, itu baru hukum syara. Karena ayat Qur'annya berisi perintah atau larangan. Wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Nah itu juga hukum syara juga. Bagaimana kalau tidak ada perintah atau larangan? Apakah itu Quran disebut hukum syara? Enggak. Seperti di situ ya, surat At-Tin ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini ayat ngejelasin tentang apa berarti? Tentang penciptaan manusia. Ini hukum syara bukan? Bukan. Karena di sini ada perintah enggak? Enggak ada perintah, enggak ada larangan. Ini ayat menjelaskan tentang penciptaan manusia. Atau surat Yusuf, idz qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Ini ayat ngejelasin apa? Kisah. Ya, kisah Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf mimpi melihat ada 11 bintang. Di sini bintang ada berapa? Kalau Nabi Yusuf ngimpinya ketemu bintang 11 berarti ya. Bukan bintang 1 atau bintang 7 ya, tapi 11 bintang ya. Ada 11 bintang, wasyamsa dan matahari, wal qamar dan bulan. Ra'aituhum li sajidin. Bintang 11, bulan 1, matahari 1, semuanya sujud kepada Nabi Yusuf. Ini terjadi ketika Nabi Yusuf masih kecil. Ngimpi kayak begitu, dilaporin kepada ayahnya. Ayahnya siapa? Ayah Nabi Yusuf? Nabi Yakub.
Jadi masih kecil Nabi Yusuf ngimpi kayak begini nih. Ayah, aku barusan mimpi. Mimpi apa nak? Ada 11 bintang, 1 matahari, 1 bulan, semuanya sujud kepadaku. Ayahnya langsung ngaget. Selain bahagia, ngaget. Karena Nabi Yakub sudah dikasih tahu sama Allah bahwa nanti bakal ada penerus kenabian dari anak Nabi Yakub. Jadi selain ngaget, bahagia banget gitu ya. Wah, berarti ini anakku Yusuf yang akan meneruskan kenabianku. Apa kata ayahnya? Nah, hati-hati. Isi mimpimu jangan dikasih tahu sama saudara-saudaramu. Kan saudaranya ada 11 itu ya. Sesuai jumlah bintang yang dalam mimpi 11. Nabi Yakub itu kan istrinya 4 kalau tidak salah itu ya. Istrinya itu 4. Nah, anaknya semuanya 11, 12 sama Nabi Yusuf. Yang seibu sama Nabi Yusuf 2, Yusuf dan Bunyamin ya. Nah, itu seibu itu ya, seibu tuh, seibu sama Nabi Yusuf. Kalau yang kakak-kakaknya mah itu beda ibu semua, tapi jumlahnya semua 11. Jadi nanti kata ayahnya, suatu saat kamu bakal jadi pemimpin nah. Dan ketika engkau jadi pemimpin, nanti saudaramu yang 11 bintang itu menggambarkan saudaramu. Kemudian kalau matahari itu ayah, menggambarkan Nabi Yakub. Kalau bulan itu ibumu gitu, menggambarkan. Tapi ibunya juga bukan ibunya asli, karena ibunya asli kan meninggal. Tapi nanti ya ibu tiri berarti gitu ya. Nah, nanti semuanya bakal sujud kepadamu gitu. Makanya mimpi ini jangan sampai bocor sama saudaramu, karena kalau dia bocor ya memang kan sirik itu ya saudara-saudaranya ya. Karena nggak mau kan adiknya yang malah nanti jadi nabi, karena mereka berasa yang harus jadi nabi itu kami lah, kakak-kakaknya gitu ya. Yang namanya juga orang sirik ya. Dan nanti dari situ ada salah satu anak Nabi Yakub yang bernama Yahuda kan itu ya. Yahuda itulah yang sekarang keturunannya disebut Yahudi gitu ya, dari orang Yahuda itu, Yahudi. Dan itu yang paling sirik kepada Nabi Yusuf, Yahuda gitu ya, yang paling membenci sama Nabi Yahuda itu. Dan keturunan Nabi Yakub disebutnya Israel. Israel disebutnya ya, bukan Israel. Kalau Israel yang ini mah negara ya, tapi yang di Quran ya Bani Israel. Nah, Bani Israel itu artinya keturunan Nabi Yakub. Jadi nama lain Yakub adalah Israel gitu. Makanya dikenal lah disebutnya Bani Israel. Berarti itu semua keturunan Nabi Yakub. Termasuk orang Yahudi itu Bani Israel disebutnya kan ya. Nabi Yusuf itu juga sama Bani Israel. Jadi ayat ini bukan hukum syara. Ini ayat tentang kisah Nabi. Ini bukan hukum, karena di sini nggak ada perintah, nggak ada larangan gitu ya. Mana contoh yang perintah? Nah, ini nih. Surat Al-Baqarah 110. Bareng. Wa aqimus sholata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Wa aqimus sholah, dirikan sholat, wa atuz zakah, tunaikan zakat. Baru ayat semacam ini yang disebut hukum syara. Kenapa? Karena ada perintah. Apa perintahnya di sini? Mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Jadi tidak semua Al-Quran itu menjadi hukum syara, tidak. Yang menjadi hukum syara adalah ayat-ayat yang isinya perintah dan larangan. Sesisanya apa? Banyak. Nanti ayat Quran itu dibagi-bagi ya. Di depan ada nanti ya. Ada tentang kisah, ada tentang ancaman, ada tentang berita gembira, ada tentang apa lagi? Doa. Itu ya, ada tentang penciptaan alam semesta, banyak dan nanti dibagi-bagi gitu ya. Jadi tidak semua menjadi hukum syara.
Dikit lagi. Pasal 4 pembagian hukum syara. Hitobullah yang menjadikan syara dibagi dua. Kemudian begini. Hitobullah, hitob itu tugas ya, tugas Allah. Tugas Allah itu di Quran dibagi dua. Satu hitob taklif, kedua hitob wado. Satu apa? Hitob taklif, kedua. Nah, apa hitob taklif? Hitob taklif itu artinya tugas pokok. Tugas pokok hitob taklif itu ya. Kayak apa? Sholat, zakat, puasa Ramadan, itu kan tugas pokok berarti ya. Jadi puasa ini disebutnya hitob taklif, sholat hitob taklif. Kedua, hitob wado. Hitob wado apa? Yang berisikan aturan dan petunjuk pelaksanaan hitob taklif. Jadi gini, hitob taklif tugasnya, hitob wado aturannya. Nih perhatiin. Ini kalau nggak paham takutnya begini, gua kan lagi ngejalanin perintah Allah. Nah begitu ya. Jadi dia seakan-akan udah pede, udah bangga karena dia sudah bisa melakukan perintah Allah. Padahal dia lalai, padahal dia nggak paham. Di sisi perintah Allah ada tata cara pelaksanaan. Kadang orang banyak yang gagal dalam tata caranya. Nah ini kalau nggak paham ini repotnya begitu. Contoh, seorang ayah tugasnya apa? Cari nafkah ya, cari nafkah untuk keluarga ya. Seorang ayah itu benar, ayah itu harus cari nafkah karena itu kewajiban, itu ibadah, itu perintah Allah, benar. Makanya hanya seorang ayah pergi pagi, pulang sore, malam. Dalam rangka apa? Cari nafkah. Tapi kadang banyak ayah yang tidak paham cara cari nafkah. Nah ini, kalau dia salah cara maka jadi gagal, ibadahnya jadi gagal. Kalau orang cuma mau cari nafkah, maling ayam bisa nggak dengan cari nafkah? Gampang. Maling ayam aja ya, malam-malam ya. Maling ayam terus ayamnya dijual. Dijual ke siapa? Mang Doeng. Saya namanya Mang Doeng. Mang Doeng. Nih, saya maling ayam. Jual Mang Doeng 50.000. Kasih ke keluarganya. Jadi nafkah nggak? Jadi nafkah, bener kan? Berarti dia ngasih nafkah. Caranya bener nggak? Nah iya begitu. Mang Sipir dari nafkah, kerja di kita, tapi pulang kerja bawa pralon, bawa besi kan begitu ya, dijual ke tukang rongsok kan begitu ya, dapat 100.000. Bener cari nafkah, tapi caranya hitob wadonya nggak bener, hitob taklif oke. Nah ini makanya jangan sembarangan, harus paham tuh begitu. Karena banyak orang yang begitu akhirnya. Pejabat, emang ngapain dia kerja pejabat? Cari nafkah, cuman sayang, korupsi. Nah ini kan itu. Mang Simin dagang sayur, emang ngapain dagang sayur? Cari nafkah, cuman aja timbangannya. Ah ya, kalau nggak paham ini maka ya timbangannya lah dikorek-korek lah, diakalin kan begitu. Orang kalau nggak paham hitob taklif, hitob waduh. Artinya apa? Agama bukan hanya menuntut kamu punya tujuan baik, tapi agama juga mengatur bagaimana tata caranya pun harus baik. Tidak cukup niat yang baik kalau tidak disertai dengan cara yang baik. Oh, ada orang nyumbang ke pesantren. Berapa nyumbangnya? 100 juta. Loh, dari mana ini dia nyumbang 1 juta? Alhamdulillah, judul saya tadi menang. Jadi gak sodakohnya itu? Enggak. Hasil judul kok disodakohin kan gitu ya. Sodakohnya mah bener, yang salah caranya. Itu ya. Nah itu bedanya hitob taklif dengan hitob wado tuh begitu. Ini bersamaan ya, nggak boleh dilanggar.
Kemudian hitam taklif ada 5. Nah ini ya, kita pahami apa aja hitam taklif. 5 doang, ada 5. 1 wajib. Hitam taklif itu yang pertama wajib. Yang kemarin ya, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat. Contohnya kayak apa wajib? Sholat 5 waktu. Itu hitam taklif. Tugas pokok berarti ya. Puasa Ramadan, tugas pokok hitam taklif itu ya. 2 sunat, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak dapat pahala. Awas, jangan tidak apa-apa. Kayak apa sunat? Contoh sunat kayak apa? Hah? Contoh sunat kayak apa? Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan gak dapat pahala. Sunat, contohnya kayak apa? Ya itu, yang lain cium hajar aswad sunat. Terus apa lagi yang sunat? Senin Kamis, puasa Senin Kamis. Terus apa lagi? Awal apa sunat? Contohnya kacau kalau nggak tahu contoh sunat mah nih repot ini. Banyak banget soalnya yang sunat tuh banyak banget. Apa bawa contoh sunat? Jangan kalah lagi sama Raka nih. Kemarin Sihab udah kalah sama Raka. Bawa jangan kalah sama Raka nih. Kalau Raka bisa jawab gak bahaya ini. Apa kawan? Apa? Apakah? Gak kedengeran? Apakah? Itu kata pawai apa? Hah? Ah ya, bagus. Salat duha. Sunat. Raka, apalagi sunat? Sunat contohnya apa Raka? Banyak banget sunat malah. Wah, lemah Raka di sini, lemah berarti dia lemah. Jaki. Masa enggak tahu Jaki? Contoh sunat. Tahajud banyak lah sunat. Tahajud duha. Ipin. Hah? Ya bagus. Tarawih sunat. Jangan dari sholat mulu lah. Panik. Jangan dari sholat mulu lah. Yang lain apa? Banyak sunat mah. Apa panik? Masa bingung cuma nyontohin sunat? Banyak banget. Kacau nggak tahu sunat merepot. Sunat aja nggak tahu. Sholat mah banyak yang sunat lah. Qobliyah, ba'diyah, witir, sabrek-abrek. Jangan sholat lah, yang lain coba apa? Apa nih? Wah kacau ini nggak tahu hal-hal sunat doang masa. Gadis, apa sunat contohnya? Jangan sampai dijawab sama jaki kecil. Bahaya nih kalau jaki kecil jawab. Tumpang berarti semua. Dipermalukan. Masa nggak tahu contoh sunat? Sholat mah banyak tadi sunat. Wah. Jaki kecil. Apa contoh sunat?
Pintar si Jaki kecil teh sebenarnya kalau diajarin dia mah pintar itu. Cuman ngajarinnya susah banget, itu doang masalahnya. Otaknya mah pintar tapi ngajarinnya susah kita. Apa sunat apa lagi coba? An-nikahu sunnati. Itu gampang contohnya. Nikah sunat, iktikaf sunat, wailulah sunat, pakai wangi-wangian sunat. Banyak banget lah, masa kagak tahu. Sunat itu ya, hitam taklif itu berarti ya. Iktikaf, hitam taklif, pakai wangi-wangian, hitam taklif. 3 haram. Haram dikerjakan dapat dosa, ditinggalkan. Tapi yang ditinggalkan dapat pahala itu yang bagaimana kemarin? Enggak, maksudnya kita meninggalkan yang haram kitanya jadi dapat pahala itu yang gimana? Kemarin tuh bukan contohnya. Bukan contoh. Yang dimaksud ninggalin kan kalau haram dikerjain kan dapat dosa, ditinggalin dapat pahala. Meninggalkan yang dapat pahala haram itu yang gimana kemarin? Ada potensi kita melakukannya. Kalau kamu sekarang tidur, sekarang nih kamu tidur kayak lulah, berarti kan meninggalkan yang haram. Tapi kalau meninggalkan yang haramnya ngebunuh orang, gitu. Saya kailullah ya Allah, dengan kailullah saya niat menghindari pembunuhan, misalnya gitu ya. Nggak ada pahalanya itu mah nggak ada. Emang kamu ngebunuh orang kan kagak, kan gitu ya. Yang dapat pahala itu apa? Yang memang biasa kita lakukan haram itu, kayak ngomongin orang. Ya Allah, saya kailullah menghindari ngegosip, ngerumpi sama temen. Nah itu bener, kailullah kamu jadi dapat pahala. Karena kamu kalau nggak kailullah ngomongin orang kan gitu. Kayak begitu ya. Jadi yang dapat pahala itu yang ada potensi kita melakukan. Kalau nggak ada potensi mah enggak. Niat tidur karena menghindari pembunuhan, memang kapan ngebunuhnya kamu kan gitu. Niat tidur supaya saya tidak minum arak, emang kamu suka minum arak kan enggak gitu ya. 4 makruh dikerjakan, dibenci, ditinggalkan, dicintai. Oh ada lagi jaiz ini ya, atau mubah gitu ya. Dikerjakan, ditinggalkan, nggak ada hukum dia ya, nggak apa-apa ya, nggak dosa, jaiz atau mubah ya. Jadi 5 ya, itu hitam taklif. Yang kedua sekarang wado juga 5. Aturan ya, aturan pelaksanaan hitam taklif. Apa aja aturannya? 1, aturan itu disebutnya sebab. Aturannya itu sebab. Apa itu sebab? Sandaran hukum. Contoh, bergesernya matahari ke sebelah barat menjadi sebab kepada wajibnya sholat zuhur. Kayak begitu kan ya? Sholat zuhur wajib. Sholat zuhur itu wajib ya. Berarti itu taklif ya. Sholat zuhur itu ya wajib. Tapi kalau kita sholat zuhur sekarang boleh nggak? Nah kayak begitu. Jangan begini. Sholat zuhur itu kan wajib. Terus kamu mau ngapain? Mau sholat zuhur? Ini kan baru jam 8 pagi. Nggak bisa begitu. Agama punya aturan. Nggak sembarangan main sholat zuhur aja, enggak. Aturannya apa? Sebab. Salah satunya aturan itu sebab. Sebab itu apa? Gara-gara matahari tergelincir ke arah barat, maka di situ jadi sholat zuhur menjadi wajib, kayak gitu. Aturan itu begitu ya, salah satunya. Ada sebab, itu aturan. Nggak boleh dilanggar itu sebab. Nggak boleh kita sholat zuhur matahari belum ke barat, nggak boleh. Atau puasa wajib, tapi yang menyebabkan kita wajib puasa apa? Yang menyebabkan kita jadi wajib puasa, puasa Ramadan itu wajib, tapi sebabnya yang menyebabkan kita puasa Ramadan jadi wajib apa? Karena kita sudah mukallaf, ya kan? Anak kecil enggak. Terus apa lagi sebabnya?
karena sudah kelihatan hilal, ya kan? Sidang isbat kemarin kan ngelihat hilal. Atau kalau hilal kagak kelihatan karena sempurna bulan Saban 30. Nah itu kan sebab disebutnya aturan itu ya. Enggak begini, saya mau puasa Ramadan, puasanya kapan? Bulan haji, nggak bisa ya. Harus di bulan Ramadan dan sebab-sebab tadi harus ada. Nah itu namanya aturan, SOP, sebab. 2, hitobuado itu syarat. Apa syarat? Sesuatu yang harus ada dalam satu perintah, seperti wudhu menjadi syarat sholat. Atau gimana patokan syarat itu? Ma wajaba. Syaratnya gimana? Ma wajaba wastamaro walaisa minha. Syaratnya ya, ma wajaba wastamaro walaisa minha. Sesuatu yang wajib adanya. Syarat itu begitu ya. Sesuatu yang wajib adanya, tetapi dan adanya harus terus menerus, tetapi dia bukan bagian dari pekerjaan. Contoh, syaratnya sholat itu apa? Syarat sholat Islam ya, syarat sholat makanya. Syarat sholat Islam. Oh, kalau ini kan wudhu, berarti syarat sholatnya bukan wudhunya, apa? Bersucinya ya. Ya, syarat sholat itu harus suci dari hadas kecil, hadas besar. Nah, salah satunya kan wudhu, gitu ya. Nah, bersucinya, tapi yang gampang Islamnya aja lah. Yang misalnya Islam, syarat sholat adalah Islam kan gitu ya. Syarat itu sesuatu yang harus ada. Kalau kamu mau sholat, berarti syaratnya harus ada. Kamu harus Islam. Orang kafir boleh gak sholat? Enggak, karena tidak memenuhi syarat. Jadi syarat itu mawajaba, sesuatu yang wajib adanya. Islam harus ada ketika kamu sholat. Kedua, wastamaro. Wastamaro itu apa? Terus menerus. Islam itu harus ada terus menerus. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Selama sholat dari awal sampai akhir Islam harus ada. Wastamaro teh begitu maksudnya. Boleh nggak begini? Sebelum takbiratul ihram kita Islam, masih Islam. Allahu Akbar. Baru 1 rakaat kita murtad. Sah nggak sholatnya? Enggak. Berarti kan syaratnya tidak wastamaro. Berarti kan begitu ya. Nah itu namanya wastamaro begitu. Jadi sholat sah kalau Islamnya ada. Dari mulai kapan? Dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Wastamaro. Tapi walaisa minha. Tapi Islam bukan bagian dari sholat. Nah walaisa minha begitu ya. Islam itu bukan bagian dari sholat. Sholat Islam beda. Nah itu disebutnya syarat. Terus nanti ada lagi rukun ya. Rukun. Kalau rukun gimana patokannya? Ma wajaba wan koto'a wa minha. Ya. Ma wajaba wan koto'a wa minha. Contoh, rukun sholat apa? Ya. Apalagi rukun sholat? Berdiri atau baca Fatihah. Baca Fatihah itu rukun ya. Rukun itu apa? Mawajaba, sesuatu yang harus ada. Ketika sholat dilakukan maka harus ada Fatihah, harus ada rukun. Bisa nggak sholat tanpa Fatihah? Nggak sah, karena mawajaba. Tapi wan kotoa. Kalau syarat wastamaro tadi ya. Kalau rukun mah wan kotoa. Apa itu wan kotoa? Putus-putus, enggak terus menerus. Coba kalau kita sholat Fatihah terus gak? Enggak. Takbiratul ihram dulu, udah takbiratul ihram terus Fatihah, habis Fatihah terus ruku,
terus i'tidal. Jadi putus-putus ya rukun mah ya. Wan qata'a mah begitu, rukun mah putus. Enggak, salat itu dari awal sampai akhir Fatihah terus. Enggak, beda kayak syarat. Kalau syarat mah dari mulai salat sampai salam harus Islam terus. Nah, kan begitu ya. Kalau rukun mah tidak, wan qata'a. Terus wa minha. Kalau syarat wa laisa minha. Kalau rukun wa minha. Apa itu wa minha? Rukun bagian dari pekerjaannya. Fatihah adalah sholat, sholat adalah Fatihah. Itu beda sama Islam. Islam bukan sholat, sholat bukan Islam. Beda. Kalau rukun mah Fatihah adalah sholat, sholat adalah Fatihah. Nah itu bedanya syarat dan rukun. Kayak kita nyambel, habis sering suka nyontoinnya kayak nyambel. Ada syarat nyambel, ada rukun nyambel. Beda kan? Syarat nyambel sama rukun nyambel. Kalau syarat nyambel apa? Syarat kita mau bikin sambel apa? Syaratnya apa? Hah? Ada apanya? Syarat sambel ada berapa syarat sambel? Ada di kitab apa ini ya? Di kitab Sepjuna ada. Di Sepjuna kalau enggak Sep apa tuh yang cewek? Ah itu Sep Renata, si seksi menggoda uang syahriah itu ya. Kamu nggak tahu uang syahriah kamu mah ya? Jaki itu tahu ya Jaki ya? Kalau pacaran di Huda kan masalahnya satu doang ya. Uang syahriah itu yang kebobolan kita dipakai mahugi aja dipakai mahugi ya. Itu ya Seprenata. Ada itu di kitabnya beliau ada itu ya. Syarat sambal satu. Bukanlah syarat. Cabai mah rukun. Ulegan. Ya. Ulegan. Syarat nyambel itu ulegan. Yang kedua coet. Ulegan punyanya Jaki, coet punyanya masa bintang coet. Kamu cewek lah, coet malah. Ulegan lelaki. Makanya dipasangin ulegan sama coet itu nggak bisa dipisahin. Coet punya perempuan, ulegan punya laki-laki. Ulegan teh panakol bedug, ya ulegan ya. Kalau coet bedugnya ya. Gak bisa lah panakol bedug sama bedug dipisahin, gak bisa lah. Dia harus selalu bersatu. Supaya apa? Supaya menghasilkan nada irama yang indah kan gitu. Makanya cewek sama cowok juga harus disatuin supaya harmonis hidupnya, sakinah, jadi tentram ya setelah nikah ya. Itu mah syarat nyambel. Coet sama ulegan harus ada. Adanya putus-putus apa selamanya? Hah? Selamanya lah syarat wastamaro. Emang bisa nyambel, ntar diuleg, ntar nggak bisa lah. Dari mulai kamu nguleg, ngerendos dari awal kan, sampai jadi sambal, ya coet sama ulegan ada terus kan. Wastamaro teh begitu kan, nggak bisa tuh di kemanain dulu, nggak bisa lah. Syarat namanya. Beda sama rukun. Kalau rukun nyambel apa? Cabai, bawang, tomat, garam, terasi, banyak ya, rukunnya banyak ya. Kalau itu putus-putus apa terus-menerus? Putus-putus. Coba kalau kamu nyambel cabai doang dari awal sampai akhir cabai doang, jadi sambal nggak? Enggak lah. Putus-putus, kadang nguleg cabai, kadang nguleg bawang, kadang nah gitu kan, wan potongan tuh begitu, akhirnya jadilah sambal. Kalau terus menerus mah terasi dari awal sampai akhir terasi, jadi apaan gak jadi apa-apa ya. Itu bedanya syarat sama rukun begitu ya. 3. Soheh, kumpulnya syarat dan rukun, tidak adanya yang membatalkan, maka soheh. Soheh itu kalau kata kita mah sah. Apa yang disebut sah?
sesuatu yang syarat dan rukunnya terpenuhi, maka ibadah itu jadi sah gitu ya, dan tidak ada pembatalan. 4 batal. Kalau batal fasid, sebaliknya soheh. Sebaliknya dari sah batal, yaitu ketika syarat dan rukun tidak terpenuhi atau ada pembatalan. 5 mani, yang menghalangi hukum mani. Kayak head. Head itu mani, penghalang. Head penghalang dari apa? Sholat. Penghalang dari apa lagi? Baca Quran, puasa ya. Itu namanya mania, penghalang. Contohnya head. Asalnya sholat itu wajib, asalnya. Tapi begitu perempuan head, jadi apa hukumnya? Haram. Jadi haram ya. Gara-gara ada penghalang mani ya. Sampai situ, nanti kita lanjutkan pasal 5 takrib salah. Mudah-mudahan manfaat. Robin pan